Hai guys, dengan saya di sini Taufik RS. Kali ini kita akan melakukan trip perjalanan naik bus dari Denpasar, Bali menuju Mataram, Lombok. Menurut saya naik bus di rute ini kurang rekomen. Mengapa demikian? Karena perjalanan di lintas ini kita akan banyak ngabisin waktu perjalanan di laut, di mana penyeberangan Padang Bae Bali ke Pelabuhan Lembar Lombok bisa makan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan. Selain itu, rata-rata bus yang melayani rute ini memulai perjalanannya dari Pulau Jawa. Maka besar kemungkinan kita akan mendapatkan kursi sisa dan bahkan kita juga tidak mendapatkan kursi seperti perjalanan saya kali ini. Dan inilah trip perjalanan saya bersama perusahaan otobus Tiara Mas dari Denpasar, Bali menuju Mataram, Lombok guys. Dengan saya di sini Taufik RS, sekarang saya berada di Terminal Ubung Denpasar, Bali. Kali ini saya akan melakukan trip perjalanan dari Denpasar ini menuju Mataram, Lombok dengan menggunakan bus. Untuk idealnya, naik bus di rute ini yaitu di Terminal Mengui, Bali, karena bus yang akan melanjutkan perjalanan menuju arah timur akan ngetem di Terminal Mengui sebaring menunggu penumpang. Namun karena jarak dari Denpasar ke Terminal Mengui terbilang cukup lumayan, jadi saya mutusin untuk naik di seputar Terminal Ubung saja, sebab busnya juga akan melintasi jalur ini nantinya. Untuk perjalanan di rute ini bisa dibilang sangat minim penumpang yang memilih transportasi bus. Rata-rata menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun minibus. Mungkin saja karena kalau dihitung-hitung perjalanan Denpasar Bali menuju Mataram, kita akan lebih banyak ngabisin waktu perjalanan di laut, yaitu dari Denpasar menuju Pelabuhan Padang Bae kurang lebih 3 jam. Penyeberangan Padang Bae Bali menuju Pelabuhan Lembar Lombok kurang lebih 5 jam. Dan Pelabuhan Lembar menuju Kota Mataram kurang lebih 1 jam perjalanan saja. Oh ya, sebelum melakukan perjalanan ini, saya menghubungi beberapa kontak perusahaan otobus untuk memesan tiket terlebih dahulu, seperti perusahaan otobus Rasa Sayang. Namun bus Rasa Sayang katanya sudah full penumpang ya, begitupun perusahaan otobus Titian Mas sudah full penumpang juga. Jadi opsi terakhir pakai bus Tiara Mas, dapat kabar kalau masih ada kursi yang kosong. Jadi armada yang bakalan menemani perjalanan saya kali ini, yaitu perusahaan otobus Tiara Mas. Oh ya, saya nunggunya di rumah makan Namirah Cargo karena busnya akan melakukan servis makan di sini nantinya. Setelah beberapa saat nunggu, akhirnya armada bus Tiara Mas datang juga. Nah, ini nih armadanya. Terlihat bus ini menggunakan bodi Legacy SR1 dari karoser Laksana dengan kaca tunggal. Terlihat rute layanan bus ini yaitu dimulai dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan finish di Bima, Nusa Tenggara Barat. Rutenya terbilang cukup jauh juga ya. Dari samping terlihat tulisan Tiara Emas. Dari belakang terlihat sama seperti bodi SR1 Laksana pada umumnya. Oh ya, untuk sesisnya menggunakan Hino RK8. Nah, sekarang saya sudah berada di kabin penumpang perusahaan otobus Tiara Mas. Cuman tidak ada kursi ya, karena penumpangnya sudah full. Tapi alhamdulillah masih bisa ngikut armadanya, sebab bus-bus yang lain sudah pada full juga. Ya, semoga saja selamat sampai tujuan guys. Oh ya, untuk review kabin penumpangnya kayaknya ndak bisa ya, kagak enak sama penumpang yang lain. Mungkin saya akan tunjukkan lewat footage video saja lah nantinya. Oh ya, hampir kelupaan untuk harga tiket idealnya perjalanan dari Denpasar Bali menuju Mataram Lombok, bus Tiara Mas seharga Rp230.000. Bagaimana perjalanan saya bersama bus Tiara Mas? Ikutin saja videonya sampai habis guys. Oke, sekitar pukul 10.43 ini kita mulai take off dari rumah makan Namirah Cargo ya. Ini menuju Kota Mataram di Pulau Lombok. Semoga aja perjalanan kita lancar sampai tujuannya. Nice.
Untuk sejauh ini bawaan supirnya cukup santai dan nyaman. Cuman rada-rada pegal aja ya karena duduknya desak-desakan di bawah lantai samping supir ini, guys. Bersih banget Bali. Ini adalah pertama Papua. Masih Bali. 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 Kalau satu berdiri apa dicatat di tangan. Putih-putih bayi, putih rambut bayi. Jalan kaki boleh? Tidak boleh ya. Hati-hati. Oke, ini sekitar pukul 12.25. Kita itu makan dulu ya. Ini tempatnya di Pelabuhan Padang Bayi. Dan katanya itu sekitar jam 2 nanti sih baru penyeberangan dari Pelabuhan Padang Bayi di menuju Pelabuhan Lembar ya. Itu POT Tian Mas dan di belakang sana itu ada POT Ramas. Mungkin kita makan dulu guys. Kopi? Oke, sekarang sekitar pukul 13.27 atau sekitar setengah jam lagi kita bakalan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Padang Bayi ini menuju Pelabuhan Lembar di Lombok. Ini armadanya juga ini udah mau siap-siap ya buat masuk ke dalam dan kayaknya kita itu bakalan jalan kaki ya untuk masuk ke dalam kapal supaya bisa dapat kursi juga sih. Ini udah mau penyeberangan dan kita langsung saja masuk ke dalam kapal guys. Ini nih Eka Jaya ini juga kayaknya ada rutenya dari Padang Bayi ini menuju Pulau Gili Terawangan atau Ndak Senggigi ya. Mungkin kita bakalan coba sih sekali-sekali ini. Kalau kemarin tak cek harga tiketnya sekitar 350.000 kayaknya. Tapi asik sih katanya itu untuk perjalanan dari Gili ke sini itu sekitar 1,5 jam mungkin. Oke, dan ini nih kapal yang bakalan menemani perjalanan kita dari Pelabuhan Padang Bayi ini menuju Pelabuhan Lembar ya. Untuk
estimasi perjalanan dari Pelabuhan Padang Bayi ini menuju Pelabuhan Lembar di Lombok itu sekitar 5 jam di laut sih. Ini cukup lama banget ya bila dibandingkan. Hah? Tahu. Itu mundur. Jemput. Dan terjemput. Jemput Mas. Saya kira belum dijemput. 19.33 sekarang kita sudah finish setelahnya Pelabuhan Lembar Lombok ya. Ini saya turunnya di sini karena memang itu di dalam bis itu kayak kurang nyaman ya karena udah full banget. Jadi ya udahlah kita turun di sini karena ada saudara juga yang bakalan jemput. Ya udahlah, mungkin saya cukupkan dulu untuk trip perjalanan kita kali ini. Terima kasih banyak pada teman-teman yang udah nonton videonya sampai sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa next video guys.